Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Pasti luar biasa. Kita sudah menginjak di bulan ke-7 tahun 2020. Itu semua menandakan bahwa kasih karunia Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu kita mau terus bersyukur, kita mau terus berkata Tuhan Yesus baik. Kita mau terus berkata terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu. Biarlah kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini ya Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami dengan kasih-Mu, menuntun kami ya Bapa. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita. Kehidupan kami ya Tuhan tercukupi. Kehidupan kami ya Bapa Engkau lindungi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Hari ini ya Bapa, mengawali hari ini kami ingin mengucapkan syukur, menaikkan pujian sembah kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Bapa, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak kami sembah. Untuk itu biarlah kehidupan kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita kepada Dia, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Berkata bahwa Dia Allah yang kudus, Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dikatakan dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, amin, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba darah-Mu tercurah, katakan di atas Kalvari, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, haleluya,
undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, amin. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, katakan dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, haleluya. Ku angkat tanganku, amin. Terima kasih Tuhan, ku rindu selalu, amin. Dalam hadirat, angkat tangan kita, katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, haleluya, haleluya. Anak domba Allah, darah-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah, amin, amin. Di atas Kalvari, sebab Engkau Allah yang layak, Kau yang layak terima pujian, amin. Terima pujian, katakan hormat dan kuasa, haleluya. Sekarang dan selama, mari dengan hati sungguh katakan sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau yang kudus, amin. Anak domba Allah, haleluya, haleluya. Darah-Mu tercurah, amin. Di atas Kalvari, sebab Engkau Allah yang layak, sebab Engkau yang layak terima pujian, haleluya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selama, katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selama, hormat dan kuasa untuk selamanya, hormat dan kuasa, amin. Sekarang dan selamanya, mari beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, mau bersyukur buat anugerah-Mu ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus. Terima kasih ya Bapa, untuk itu kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu, sembah kami kepadamu ya Bapa, sebagai persembahan kami yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ini kami Tuhan, kami ingin menaikkan pujian bagi-Mu, bersorak bagi-Mu Tuhan, bersyukur atas kebaikan kasih-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Bapa yang ada di rumah, berkati setiap kami ya Tuhan. Untuk kami ya Bapa, Engkau urapi dengan kasih-Mu yang baru ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau bersorak bagi Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan.
Shalom, kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, anugerahnya luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik, dia sungguh luar biasa. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Begitu kita mari masuk berkembangnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Amin. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baiknya. Penuhi baiknya. Amin. Dengan nyanyian syukur. Hadirannya musuh cita. Mari masuk gerbangnya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya. Penuhi baiknya. Dengan nyanyian syukur. Hadirannya musuh cita. Katakan kita, katakan sebab Tuhan dia baik. Tuhan dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kembali katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan dia baik. Pujian bagi dia. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan dia baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu yang meneguhkan hati kita. Firman itu yang menguatkan kita. Di saat kita lemah, di saat kita mulai goyah, Tuhan memberikan kekuatan lewat firman-Nya. Sehingga kehidupan kita tetap berjalan dengan penuh kepastian. Hidup kita tetap kuat menghadapi setiap tantangan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Supaya Tuhan memberkati kita dan memberikan kepada kita firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan hati kita bertumbuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang telah terjadi, katakan namun ku yakin. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Katakan hanya Engkau,
yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Haleluya, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Haleluya, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya. Kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami Engkau bentuk dengan firman-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami ya Tuhan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kasih setia Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semuanya hanya karena belas kasihan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menebus kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami. Tuhan terima kasih. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhanlah kekuatan buat kami. Firman Tuhanlah yang menjadi pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok bersuka cita dapat menyapa lagi Bapak Ibu Saudara semua, bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Haleluya. Tentunya luar biasa karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus
adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang bulan ini kita akan berbicara mengenai fokus. Temanya sepanjang bulan ini adalah fokus. Dan tema khusus minggu ini, hari ini adalah gagal fokus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa fokus penting? Supaya saudara dan saya konsentrasi. Supaya saudara dan saya nggak meleng. Nah, nggak meleng. What's the meaning of meleng? Nah, itu artinya nggak fokus. Itu artinya nggak konsentrasi. Mari lihat firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yosua pasal 1, ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Dan mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Yosua diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan sampai lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan sampai lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan sampai lupa untuk terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan untuk itu sebenarnya Tuhan mau ingatkan, mari memiliki fokus hanya kepada firman Tuhan. Fokus saudara dan saya hanya firman Tuhan. Seperti dalam pendahuluan saya catat, fokus kita hanya firman Tuhan. Fokus kita hanya firman Tuhan. Jadi fokusnya bukan kepada makanan, fokusnya bukan kepada hal-hal materi, fokusnya bukan kepada kekayaan, kesuksesan sekalipun, tetapi fokus saudara dan saya hanya kepada firman Tuhan. Fokus yang benar hanya firman Tuhan. Fokus yang benar adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan tidak benar. Di luar firman Tuhan ketidakbenaran. Hanya firman Tuhan, hanya Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang benar. Itulah kebenaran. Dan tidak ada yang benar di luar firman Tuhan. Fokus yang tepat hanya firman Tuhan. Fokus yang tepat hanya firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang tidak pernah salah. Firman Tuhan yang selalu tepat, benar-benar sangat relevan, terpercaya dan terbukti. Firman Tuhan tidak pernah salah, benar-benar tepat, relevan, terpercaya dan terbukti. Benarlah firman Tuhan adalah fokus yang benar, fokus yang tepat saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudara dan saya tidak boleh gagal fokus. Catat baik-baik, kita tidak boleh gagal fokus. Nah, dalam penjelasan saya catat selanjutnya, mengapa saudara dan saya tidak boleh gagal fokus? Mengapa kita tidak boleh gagal fokus? Yang pertama, agar kita mengetahui apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Agar saudara dan saya tahu apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Jangan kita berkata, firman Tuhan sudah usang, firman Tuhan mah basi, firman Tuhan mah nggak saya perlukan, ngapain baca firman Tuhan. Justru supaya saudara dan saya tahu apa yang Tuhan mau dan kehendaki, kita harus memiliki fokus kepada firman Tuhan. Kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Seperti ada lagu sekolah minggu yang berkata begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau saudara dan saya mau supaya kita mengetahui apa yang Tuhan mau dan kehendaki, kita harus punya fokus. Fokusnya firman Tuhan.
Fokus kita hanya firman Tuhan. Fokus kita bagaimana kita mau dengar-dengaran terus terhadap firman Tuhan. Kita simak, perhatikan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, saya catat mengapa kita tidak boleh gagal fokus. Yang kedua adalah agar kita kuat, tetap kuat dan semakin kuat. Agar kita kuat, tetap kuat dan semakin kuat. Kekuatan saudara dan saya ditentukan dari fokus kita kepada firman Tuhan. Bukan ditentukan dari uang yang kita peroleh atau uang yang kita miliki. Bukan ditentukan dari kesehatan yang kita tetap alami. Bukan ditentukan juga dari masalah yang terjadi bertubi-tubi. Karena kalau kita nggak fokus kepada firman Tuhan, begitu ada masalah kita lemah. Kalau kita nggak fokus kepada firman Tuhan, begitu ada kerikil saja menyandung kita, kita kesandung, kita bisa jatuh. Akhirnya kita bersungut-sungut dan kemudian kita sampai menyalahkan Tuhan, misalnya seperti itu. Hanya hal yang sepele, hal yang sederhana saja bisa membuat kita bersungut-sungut, sumpah serapahin Tuhan, mengumpat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu karena saudara dan saya tidak fokus kepada firman Tuhan. Akan berbeda yang terjadi ketika kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Kita jadi orang yang kuat, kita jadi orang yang tetap kuat, kita jadi orang yang semakin kuat. Karena fokus kita firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita tidak boleh gagal fokus? Agar kita bertindak hati-hati. Supaya saudara dan saya bisa bertindak hati-hati. Jangan sampai perbuatan kita malah jadi batu sandungan. Jangan sampai kata-kata kita malah jadi batu sandungan buat orang lain. Kehidupan kita, pikiran kita malah membawa kepada kita untuk kita jatuh dalam dosa. Makanya kita harus fokus kepada firman Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kemudian hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Mulut ini kalau saudara dan saya gak jaga, kalau hati kita biarkan tersayat-sayat, hati kita terluka, hati kita tercabik-cabik, mulut kita bisa jahat. Mulut kita atau perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang sia-sia. Perkataan yang bisa malah merendahkan diri sendiri atau merendahkan orang lain, atau malah perkataan yang menghujat Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Maka dari itu saudara dan saya harus fokus. Fokusnya hanya firman Tuhan. Sehingga kita bertindak hati-hati. Sehingga kita punya pikiran yang panjang, pertimbangan yang baik. Jangan langsung kita ambil keputusan. Misalnya kita perlu berdoa, kita perlu terus renungkan firman Tuhan. Kita perlu berdiam diri, menguasai diri supaya kita tenang. Supaya kita bisa berdoa, dan pastinya keputusan yang kita ambil keputusan yang mantap. Keputusan yang bijaksana. Karena itu fokus kita hanya firman Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat, saya catat agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan. Jangan sampai anak-anak muda berpacaran dengan yang tidak seiman. Karena engkau hanya melihat ketampanan, kecantikan saja. Padahal engkau harusnya memiliki fokus kepada firman Tuhan. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Jangan cari pasangan yang tidak seimbang. Jadi para anak-anak muda jomblo-jomblo tetap bertahan dalam iman. Harus tetap percaya kepada Tuhan. Memiliki fokus firman Tuhan. Sehingga engkau tidak menyesal kemudian. Engkau tidak melakukan hal yang berdosa. Sehingga kau tidak menyesali hidupmu kemudian. Karena kau tahu Tuhan Yesus memberikan rencana yang luar biasa.
Tuhan Yesus menyayangimu, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihimu. Nah, maka dari itu kita harus fokus hanya kepada firman Tuhan, supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kelima, saya catat agar kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak berubah. Tuhan berkata kepada Yosua sama seperti kepada Musa, aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Musa, seperti itu juga aku tidak akan membiarkan dan meninggalkanmu. Inilah yang Tuhan mau ingatkan kepada Yosua. Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak pernah berubah. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tetap sama. Baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan kita dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan praktekkan firman Tuhan, fokus hanya kepada firman Tuhan. Maka kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Tuhan tetap menyayangi kehidupan saudara dan saya. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan sungguh sangat peduli atas seluruh kehidupan kita dan keluarga kita. Yang selanjutnya, yang keenam, saya catat seperti ini. Agar kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan membiarkan kita. Haleluya. Agar kita sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Karena itu mari fokus kepada firman Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita gagal fokus. Kalau sampai gagal fokus, kita akan berkata, tidak ada yang mengasihiku. Tidak ada yang peduli terhadap segala apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Sekalipun orang tuaku ternyata tidak mengasihiku, Tuhan apalagi pasti tidak mengasihiku. Saudaraku, hari ini saudara dengar bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya. Karena itu mari kita fokus hanya kepada firman Tuhan. Kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kita fokus hanya kepada Allah. Yang selanjutnya, agar kita berhasil dan beruntung. Kenapa saudara dan saya tidak boleh gagal fokus? Supaya kita berhasil dan beruntung. Firman Tuhan berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung, dan engkau akan beruntung. Jadi supaya saudara dan saya berhasil dan beruntung, kita nggak boleh gagal fokus. Kita hanya memiliki fokus kepada Tuhan Yesus saja. Kita hanya memiliki fokus kepada firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang kita pegang. Hanya firman Tuhan yang kita renungkan. Hanya firman Tuhan yang selalu kita perkatakan. Sehingga kita akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Haleluya. Selanjutnya, oleh karena itu hanya firman Tuhan yang harus selalu dan semakin mendominasi kehidupan saudara dan saya. Hanya firman Tuhan, dan harus firman Tuhanlah yang selalu dan semakin mendominasi, menguasai, memenuhi kehidupan saudara dan saya. Hanya firman Tuhanlah yang harusnya menjadi fokus kita. Sehingga hanya firman Tuhan yang pertama, hanya firman Tuhan yang selalu kita renungkan. Firman Tuhan yang menjadi fokus saudara dan saya. Firman Tuhan yang selalu mendominasi kehidupan saudara dan saya. Sehingga hanya firman Tuhan yang selalu kita renungkan. Kemudian hanya firman Tuhan yang selalu kita perkatakan. Perkatakan firman Tuhan. Ucapkan. Sehingga kata-kata firman Tuhan itu menjadi rema. Hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita bisa melihat, sungguh Tuhan Allah yang sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Hanya firman Tuhan yang selalu saudara dan saya renungkan. Hanya firman Tuhan yang selalu saudara dan saya perkatakan. Kemudian yang ketiga, hanya firman Tuhan yang bisa saudara dan saya pegang.
Firman Tuhan yang selalu mendominasi. Firman Tuhan yang selalu menguasai, memenuhi, melingkupi kehidupan kita. Hanya firman Tuhan yang saudara dan saya bisa pegang. Hanya firman Tuhan yang bisa kita percaya. Tidak ada yang bisa kita percaya selain Tuhan. Tidak ada yang bisa kita percaya dan andalkan selain firman Tuhan. Karena itu jangan sampai gagal fokus. Tapi miliki fokus hanya kepada firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang luar biasa. Pada penutup saya catat seperti ini. Jangan sekali-kali kita gagal fokus terhadap firman Tuhan. Karena kita pasti akan kehilangan pegangan. Bahkan kehilangan arah dan kehilangan tujuan hidup kita. Kalau sampai kita gagal fokus terhadap firman Tuhan, kita akan kehilangan pegangan, bahkan kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup ini. Karena hanya firman Tuhanlah tuntunan yang benar dan tepat. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, janganlah pernah lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah pernah melupakan firman Tuhan. Jangan pernah lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang harusnya menjadi fokus saudara dan saya. Karena itulah yang harusnya menjadi sandaran dalam kehidupan saudara dan saya. Pegangan dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, yang memberitahukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki, yang menguatkan saudara dan saya. Firman Tuhan yang membuat saudara dan saya kuat, tetap kuat, bahkan semakin kuat. Firman Tuhan yang membuat kita bertindak hati-hati. Firman Tuhan yang akan menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, membiarkan, bahkan menelantarkan kehidupan saudara dan saya. Dan kita berhasil dan beruntung karena fokus kita hanya firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari angkat kedua tanganmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Haleluya, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Amin.
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami harus fokus. Kami harus memiliki fokus, dan fokus yang benar hanya firman Tuhan. Fokus yang tepat hanya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu dan benar-benar tepat. Firman Tuhanlah yang relevan. Firman Tuhanlah yang teruji. Firman Tuhanlah yang terpercaya. Firman Tuhanlah yang terbukti. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami harus memiliki fokus kepada firman Tuhan. Kami harus terus dengar-dengaran kepada firman-Mu. Perkatakan firman-Mu, renungkan firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang bisa saudara dan saya percayai. Hanya firman Tuhan yang bisa saudara dan saya pegang. Hanya firman Tuhan yang bisa saudara dan saya andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyelamatkan hidup kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menebus kehidupan kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah mengangkat kami, yang membenarkan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, dan tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, siapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kita bersyukur karena tubuh Yesus yang telah terpecah. Kita bersyukur karena darah Yesus yang sudah tertumpah. Sehingga kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan telah kita rasakan, telah kita nikmati, telah kita alami. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Kita adalah umatnya. Kita adalah pilihannya. Kita biji matanya. Kita kesayangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, seluruh hidup ini, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan menyatu dengan hidup kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Kita bersyukur, kita sangat bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di atas kepala. Dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Kristus sudah terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, haleluya. Saatnya di tangan kanan kita pegang cawan perjanjian, darah Yesus telah tertumpah. Kesetiaan Tuhan sampai akhir, kesetiaan Tuhan sampai selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat cawan perjanjian di atas kepala. Dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada di dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus sudah tertumpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan.
Syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam hidup kami. Sehingga kami harus fokus hanya kepada Tuhan. Sehingga kami harus terus fokus kepada firman Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat baik di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Tuhanlah yang sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan setiap sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan. Maka semua sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Yang sakit Tuhan sudah jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan. Yang mengalami jalan buntu Tuhanlah yang telah memberi jalan keluar. Yang mengalami kesesakan Tuhan telah berikan kelegaan. Pergumulan, tantangan apapun juga, mujizat Tuhan sudah nyata. Pertolongan Tuhan sudah terjadi. Kuasa Tuhan sudah nyata. Berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang berharga yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan berkatilah gereja ini. Berkatilah hamba-hambamu ya Tuhan. Yang sudah melayani. Jerih lelah hamba-hambamu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang memberikannya. Tuhanlah yang memberikan berkat yang luar biasa. Berlimpah-limpah selama-lamanya. Bagi seluruh hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Yang ada di Indonesia. Bahkan yang ada di seluruh dunia ini. Yang beribadah pada saat ini. Baik sudah beribadah di gereja atau masih beribadah melalui online. Mari Tuhan yang tolong. Tuhan yang urapi dan pakai hamba-hambamu semuanya. Roh Kudus yang mengurapi. Roh Kudus yang memberi hikmat. Roh Kudus yang memampukan. Sehingga semakin banyak jiwa yang dibawa. Yang dipersembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja-gerejamu Tuhan, hamba-hambamu bersatu. Bergandengan tangan hanya menyampaikan kabar baik. Kabar sukacita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah, Tuhan Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi kekasih dalam kehidupan ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan yang sudah memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang melawat bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan para pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan yang ada di daerah. Semuanya ya Tuhan, TNI dan Polri. Sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Sampai ke pedalaman-pedalaman. Sampai ke dusun-dusun, ke kampung-kampung Tuhan. Tuhanlah yang memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang sudah menyatakan kuasa dan mujizat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga sampai seluruh pelosok negeri ini. Bahkan sampai seluruh dunia ini. Kami akan mendengar, kami akan melihat setiap lutut boleh bertelut. Semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Indonesia diberkati. Bahkan bangsa dan negara yang kami kasih ini menjadi berkat bagi bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Dan kami percaya dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain jika engkau siap. Katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika engkau siap, katakan amin. Haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendaknya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu. Mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, kita bersyukur dan kita bangga memiliki Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya
Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Luas daerahku, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya, daripada amin malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.